Tensi antara dua negara ex-Uni Soviet, Rusia dan Ukraina, semakin memuncak. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat kian mengkhawatirkan potensi meletusnya perang antara kedua negara. Memburuknya situasi Rusia dan Ukraina terjadi sejak akhir 2021. Namun dalam beberapa pekan belakangan, terjadi sejumlah peristiwa yang berpotensi semakin menyulut api pertikaian. Hal ini tentu memicu kekhawatiran adanya invasi oleh Rusia ke Ukraina. Lantas, apa yang membuat Rusia dan Ukraina diambang perang? Bukan konflik baru. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 7 tahun dan merenggut hingga lebih dari 13.000 nyawa tentara dan warga sipil. Putin beranggapan, Ukraina pada dasarnya adalah bagian dari Rusia. Secara budaya dan historis. Kekhawatiran muncul pada akhir Oktober, ketika Ukraina menggunakan drone bersenjata untuk menyerang howitzer yang dioperasikan oleh separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Ukraina, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991 lalu, seakan terbagi menjadi dua, Ukraina Barat yang pro-Eropa dan Ukraina Timur yang pro-Rusia. Ini jadi salah satu pematik membaranya tensi Rusia dengan Ukraina. Pencaplokan oleh Rusia. Dimulai pada November 2013, Presiden Ukraina saat itu yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, menolak perjanjian di Uni Eropa. Ini memicu demo besar. Dia mengatakan keputusan tersebut dilakukan karena ada tekanan dari Rusia. Yanukovych mengatakan bahwa Ukraina tak dapat mengorbankan hubungan perdagangan dengan Rusia, yang menentang kesepakatan tersebut, hingga akhirnya pada Februari 2014 Yanukovych mundur dan demo pro-Rusia pecah di Crimea. Rusia pun melakukan invasi di Crimea, dimulai dengan pengambilan parlemen. Referendum dan Perang Donbas. Referendum pemisahan Crimea dari Ukraina digelar. Hasilnya, 97% warga memilih gabung Rusia. Pemimpin Crimea pro-Moskow, Sergei Aksyonov, mengumumkan bahwa pemerintahnya secara resmi akan memohon untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Berlanjut dari aneksasi Crimea, para separatis yang didukung oleh Rusia, mulai berdemonstrasi terhadap pemerintah Ukraina di kota-kota Ukraina Timur, mulai dari kota Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Menyusul eskalasi konflik Ukraina dengan separatis ini, terjadilah Perang Donbas. Donbas adalah wilayah di Ukraina Timur yang meliputi Donetsk dan Luhansk, yang hingga sekarang menjadi wilayah konflik. Kemudian pada September 2014, perjanjian gencatan senjata antara Ukraina dan separatis pro-Rusia ditandatangani di ibu kota Minsk, Belarusia. Hal yang diinginkan Putin menjelang berakhirnya masa jabatan politiknya, Putin bertekad untuk memoles warisannya dan memperbaiki apa yang telah lama dilihatnya sebagai bencana abad ke-20, disintegrasi bekas Uni Soviet. Putin ingin menegaskan kekuasaan Moskow atas Ukraina, sebuah negara berpenduduk 44 juta orang yang sebelumnya merupakan bagian dari blok Soviet dan berbagi perbatasan 1.200 mil dengan Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari tujuannya untuk memulihkan apa yang ia pandang sebagai tempat yang layak bagi Rusia di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, bersama dengan Amerika Serikat dan Cina. Ini adalah beberapa pemicu perang antara Rusia dengan Ukraina. Menurut kalian apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan video menarik lainnya.